Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, bagaimana kabarnya? Semoga dalam keadaan sehat. Yang sama-sama kita hormati Ibu Dr. Dian Gusta Anggraini Nursal MKM sebagai dosen pengampu mata kuliah Seksualitas, Gender, dan KDRT. Dan teman-teman yang kami banggakan. Baiklah, pada kesempatan kali ini kami dari kelompok 6 yang beranggotakan Ade Betasril, Ani Aguswita, Cindy Yunitri, Dia Salsabila, Dinda Nosa Putri, Aprila Maharani Devisa, Faiza Nabila Putri, Huria Maisita, dan Rahmatullah Adelia akan menjelaskan hasil diskusi kami mengenai konsep isu gender dalam kesehatan reproduksi. Selamat menyaksikan! Diskriminasi gender adalah ketidakadilan gender yang terjadi karena adanya sistem struktur sosial di mana salah satu gender, laki-laki maupun perempuan, bisa menjadi korbannya. Faktor yang menyebabkan terjadinya diskriminasi gender adalah tata nilai kehidupan masyarakat yang masih bias gender, di mana dominasi maskulin dalam kehidupan masyarakat. Yang kedua, peraturan dan sistem hukum yang cenderung bias gender, di mana lebih mengutamakan laki-laki dibandingkan perempuan. Dan yang ketiga yaitu kebijakan dan program pembangunan yang lebih mengutamakan partisipasi laki-laki dibandingkan perempuan. Baiklah, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang ketidakadilan gender, di mana ketidakadilan gender ini memiliki 3 sifat. Yang pertama ada langsung, di mana merupakan pembeda perlakuan secara terbuka dan langsung, baik disebabkan oleh perilaku atau sikap, norma atau nilai, maupun aturan yang berlaku. Yang kedua ada tidak langsung, sama seperti peraturan, tetapi pelaksanaannya menguntungkan jenis kelamin tertentu. Yang ketiga ada sistematik, yaitu ketidakadilan yang berakar dalam sejarah, norma atau struktur masyarakat yang mewariskan keadaan yang bersifat membeda-bedakan. Selanjutnya yaitu bentuk-bentuk diskriminasi. Nah, yang pertama ada marginalisasi atau peminggiran. Hal ini banyak terjadi dalam bidang ekonomi, seperti banyak perempuan yang hanya mendapatkan pekerjaan yang tidak terlalu bagus, baik dari segi gaji, jaminan kerja, ataupun status dari pekerjaan yang didapatkan. Yang kedua ada subordinasi atau penomorduaan, di mana merupakan anggapan bahwa perempuan lemah, tidak mampu memimpin, cengeng dan lain sebagainya, sehingga mengakibatkan perempuan selalu jadi nomor 2 setelah laki-laki. Yang ketiga ada stereotip atau citra buruk, yaitu pandangan buruk terhadap perempuan, misalnya perempuan yang pulang larut malam adalah pelacur dan berbagai sebutan buruk lainnya. Yang keempat ada violence atau kekerasan, yaitu merupakan serangan fisik dan psikis, di mana perempuan merupakan pihak yang paling rentan mengalami kekerasan, di mana hal itu terkait dengan marginalisasi, subordinasi, maupun stereotip yang sudah dijelaskan. Yang terakhir ada beban kerja berlebihan, yaitu merupakan tugas dan tanggung jawab perempuan yang berat dan terus-menerus, seperti hamil, melahirkan, menyusui, dan harus menjaga rumah. Selanjutnya ada syarat dan ciri-ciri kelompok menurut Robert K. Merton. Ada 3 kriteria ciri-ciri suatu kelompok. Yang pertama, memiliki pola interaksi. Yang kedua, pihak yang berinteraksi mendefinisikan dirinya sebagai anggota kelompok. Yang ketiga, pihak yang berinteraksi didefinisikan oleh orang lain sebagai anggota kelompok. Nah, selanjutnya menurut Sojono Soekarto, syarat kelompok sosial yaitu adanya kesadaran sebagai bagian dari kelompok yang bersangkutan. Yang kedua, ada hubungan timbal balik antar anggota yang satu dengan yang lainnya dalam kelompok itu. Yang ketiga, ada suatu faktor pengikat yang dimiliki bersama oleh anggota-anggota kelompok sehingga hubungan di antara mereka bertambah erat. Nah, pembentukan kelompok sosial, pengelompokan manusia umumnya dilatar belakangi oleh beberapa faktor. Yang pertama, keyakinan bersama akan perlunya pengelompokan. Yang kedua, ada harapan yang dihayati oleh anggota-anggota kelompok. Yang ketiga, ada ideologi yang mengikat seluruh anggota setiap kelompok sadar bahwa dan merupakan bagian dari kelompoknya. Nah, yang terakhir ada hubungan timbal balik anggota. Selanjutnya, pembentukan kelompok sosial. Pengelompokan manusia umumnya dilatar belakangi oleh beberapa faktor, yaitu keyakinan bersama akan perlunya pengelompokan, lalu harapan yang dihayati oleh anggota-anggota kelompok, dan ideologi yang mengikat seluruh anggota,
serta setiap kelompok sadar bahwa dia merupakan bagian dari kelompoknya, dan ada hubungan timbal balik antara anggota yang satu dengan anggota yang lainnya, serta ada suatu faktor yang dimiliki bersama, sehingga hubungan antar anggota bertambah erat. Selanjutnya ada diskriminasi sosial. Menurut Fotoni, ada beberapa jenis-jenis diskriminasi yang dibagi ke dalam beberapa hal, yaitu diskriminasi berdasarkan suku atau etnis, ras, agama, atau keyakinan. Lalu diskriminasi berdasarkan jenis kelamin dan gender atau peran sosial karena jenis kelamin. Contohnya, anak laki-laki diutamakan untuk mendapatkan akses pendidikan dibandingkan perempuan. Lalu ada diskriminasi terhadap penyandang cacat. Contohnya, penyandang cacat dianggap sakit dan tidak diterima bekerja di instansi pemerintah. Lalu ada diskriminasi terhadap penderita HIV atau AIDS. Contohnya, penderita HIV atau AIDS dikucilkan dari masyarakat dan dianggap sebagai sampah masyarakat. Dan yang terakhir ada diskriminasi terhadap kasta sosial. Contohnya di India, kasta paling rendah dianggap sampah masyarakat dan dimiskinkan atau dimarginalkan, sehingga mereka kurang memiliki akses untuk menikmati hak asasinya. Menurut Liliweri, diskriminasi dibedakan menjadi dua. Yang pertama itu diskriminasi langsung, dan yang kedua diskriminasi tidak langsung. Diskriminasi langsung adalah tindakan membatasi suatu wilayah tertentu seperti permukiman, jenis pekerjaan, fasilitas umum, dan lain sebagainya. Sedangkan diskriminasi tidak langsung adalah dilaksanakan melalui penciptaan kebijakan-kebijakan yang menghalangi suatu ras atau etnik tertentu. Para ahli sosiologi membagi kedudukan itu menjadi tiga. Yang pertama itu excluded status, yang kedua itu achieved status, dan yang ketiga exigent status. Yang pertama itu excluded status, yaitu kedudukan seseorang dalam masyarakat tanpa memperhatikan perbedaan-perbedaan rohaniah dan kemampuan. Yang kedua, achieved status, yaitu kedudukan yang dicapai oleh seseorang dengan usaha-usaha yang disengaja dan bersifat terbuka bagi siapa saja. Dan yang ketiga, exigent status, yaitu suatu status yang diberikan oleh seseorang atau sekelompok orang. Ruang lingkup kesehatan reproduksi. Dalam penerapan di pelayanan kesehatan, komponen CASPRO yang masih menjadi masalah kesehatan di Indonesia adalah pelayanan kesehatan reproduksi esensial atau PKRE yang terdiri dari kesehatan ibu dan bayi baru lahir, keluarga berencana, kesehatan reproduksi remaja, pencegahan dan penanggulangan infeksi saluran reproduksi atau ISR termasuk PMS, HIV atau AIDS, paket kesehatan reproduksi komprehensif atau PKRK, ditambah kesehatan reproduksi usia lanjut. Ada hak-hak reproduksi. Terdapat 12 hak-hak reproduksi yang dirumuskan oleh IPPF pada tahun 1996, yaitu yang pertama, hak untuk hidup, yang kedua, hak atas kemerdekaan dan keamanan, yang ketiga, hak atas kesetaraan dan bebas dari segala bentuk diskriminasi, yang keempat, hak atas kerahasiaan pribadi, yang kelima, hak atas keterbatasan berpikir, yang keenam, hak mendapatkan informasi dan pendidikan. Selanjutnya yaitu hak yang ketujuh. Hak yang ketujuh yaitu hak untuk menikah atau tidak menikah, serta membentuk dan merencanakan keluarga. Hak yang kedelapan yaitu hak untuk memutuskan mempunyai anak atau tidak mempunyai anak dan kapan mempunyai anak. Hak yang kesembilan yaitu hak atas pelayanan dan perlindungan kesehatan. Hak yang kesepuluh yaitu hak untuk mendapatkan manfaat dari kemajuan ilmu pengetahuan. Hak yang ke-11 yaitu hak atas kebebasan berkumpul dan berpartisipasi dalam politik. Hak yang ke-12 yaitu hak untuk bebas dari penganiayaan dan perlakuan buruk. Selanjutnya, pentingnya pendidikan seksualitas yang komprehensif untuk mengurangi pengaruh buruk terhadap derajat kesehatan reproduksi. Berdasarkan kesepakatan internasional di Kairo tahun 1994 tentang kesehatan reproduksi yang ditandatangani oleh 184 negara, salah satunya yaitu Indonesia, diputuskan tentang perlunya pendidikan seks bagi para remaja. Ada dua faktor mengapa pendidikan seks sangat penting bagi remaja. Yang pertama,
Ketika anak-anak tumbuh menjadi remaja, mereka belum paham dengan pendidikan seks sebab orang tua masih menganggap membicarakan mengenai seks itu adalah hal yang tabu. Faktor yang kedua, dari ketidakpahaman remaja tentang seks dan kesehatan anatomi reproduksi. Mereka kemudian mencari-cari informasi yang dapat menjawab pertanyaan. Program pendidikan seksualitas dan kesehatan reproduksi di Indonesia masih belum komprehensif. Hal ini dikarenakan cenderung fokus pada aspek biologis dan juga pada pencegahan penyakit menular seksual seperti HIV dan AIDS. Nah, berdasarkan penelitian Ellen pada tahun 2011, pendidikan kesehatan reproduksi banyak dikritik di berbagai negara dikarenakan gagal dalam memberikan informasi yang komprehensif, terus tidak berdasarkan kebutuhan remaja, dan merupakan aspek ketimpangan gender dan ketidakadilan sosial yang lebih luas. Pendidikan yang hanya memfokuskan pada bahaya dan risiko hubungan seksual sebagaimana yang dikemukakan oleh Beijing pada tahun 2003 tidaklah realistis dengan kondisi remaja dan akan gagal memberikan informasi yang sebenarnya mengenai seksualitas dan tidak memberdayakan remaja untuk bertanggung jawab terhadap kesehatan reproduksinya dan juga seksualitasnya. Nah, itulah penampilan dari kelompok 6 mengenai konsep isu gender dalam kesehatan reproduksi. Semoga ilmunya bermanfaat dan mohon maaf jika terdapat kesalahan. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.